Selamat datang lagi dalam acara GNK Channel, channel yang paling keren dengan konten ilmu pengetahuan. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Senang sekali saya akhirnya dapat membuat konten pertama dengan tema reologi. Untuk Anda penggila ilmu dalam teknik kimia, selama beberapa menit ke depan, saya akan berbagi informasi tentang Pada bab pertama ini, kita akan berbicara tentang basic konsep, di mana isinya adalah 1. Terkait tentang histori daripada reologi itu sendiri. 2. Definisi seperti apakah reologi itu. 3. Ada beberapa landasan teori yang mendasari tentang reologi. Sedangkan pada bab kedua, kita akan membahas tentang aliran. Jenis-jenis aliran yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini adalah 1. Aliran sistem Newton dan non-Newton. Yang kedua, aliran sistem plastis dan pseudoplastis. Dan yang terakhir adalah aliran tikostropi dan antitikostropi. Untuk bab yang terakhir, kita akan berbicara tentang aplikasi reologi di dalam dunia farmasi. Mari bergabung bersama channel ini untuk bisa membahas hal-hal menarik lainnya bersama. Untuk itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng di bawah agar kamu tidak ketinggalan untuk pembahasan-pembahasan menarik lain. Langsung saja kita akan masuk ke pembahasan pertama terkait masalah sejarah tentang reologi. Di bahasan kali ini, kita akan coba membahas tentang siapa sih orang pertama yang mempunyai filosofi tentang reologi. Di tahun 540 sampai 475 before century, Heraclitus mengatakan bahwa everything is flow, atau segala sesuatunya itu mengalir. Reologi berasal dari bahasa Yunani, yang berarti mengalir atau reos, dan logos adalah ilmu. Digunakan istilah ini untuk pertama kali oleh Bingham dan Crawford untuk menggunakan aliran cairan dan deformasi dari padatan. Reologi mempelajari hubungan antara tekanan gesek atau shearing stress dengan kecepatan geser atau shearing rate pada satu cairan atau hubungan antara strain dan stress pada benda padat. Reologi merupakan ilmu yang mempelajari sifat zat cair atau deformasi zat padat. Reologi erat kaitannya dengan viskositas. Dalam bidang farmasi, prinsip-prinsip reologi diaplikasikan dalam pembuatan krim, suspensi, emulsi, lotion, pasta, penyalut tablet, dan lain sebagainya. Selain itu, prinsip reologi digunakan untuk karakterisasi produk sediaan farmasi. Sebagai penjamin kualitas yang sama untuk setiap batch, reologi juga meliputi pencampuran aliran dari bahan, penuangan, pengeluaran dari cup atau perlewatan dari jarum suntik. Reologi dari suatu zat tertentu dapat mempengaruhi penerimaan obat bagi pasien, stabilitas fisika obat, bahkan ketersediaan hayati dalam tubuh. Sehingga viskositas telah terbukti dapat mempengaruhi laju absorpsi obat dalam tubuh. Sifat-sifat reologi dari sistem farmaseutika dapat mempengaruhi pemilihan alat yang akan digunakan untuk memproses produk tersebut dalam pabriknya. Lebih-lebih lagi, tidak adanya perhatian terhadap pemilihan alat ini akan berakibat diperolehnya hasil yang tidak diinginkan. Penggolongan bahan menurut tipe aliran dan deformasi ada dua, yaitu sistem Newtonian dan sistem non-Newtonian. Untuk pembahasan yang pertama terkait aliran sistem Newtonian. Dari gambar berikut, coba kita analogikan sebuah balok cairan yang terdiri dari lapisan-lapisan molekul paralel. Bagaikan setumpuk kartu. Jika bidang cairan paling atas bergerak dengan suatu kecepatan konstan, maka setiap lapisan di bawahnya akan bergerak dengan suatu kecepatan yang berbanding lurus dengan jarak dari lapisan dasar yang diam. Sehingga jika coba dirumuskan, ada beberapa hal yang mempengaruhi. Di antaranya, yang pertama adalah rate of shear, atau disimbolkan dengan huruf D, di mana D digunakan untuk menyatakan perbedaan kecepatan antara dua bidang cairan yang dipisahkan oleh jarak yang sangat kecil. Atau D sendiri bisa disimbolkan dengan dV per dl, atau turunan kecepatan terhadap jarak. Dan yang kedua adalah shearing stress.
di mana sharing stress ini menyatakan gaya persatuan luas atau F per A yang diperlukan untuk menyebabkan satu aliran itu terjadi. Viskositas adalah suatu ungkapan dari resistensi zat cair untuk mengalir. Jadi, semakin tinggi viskositas aliran, akan semakin besar resistensinya. Viskositas adalah sebuah ukuran penolakan sebuah fluida terhadap perubahan bentuk di bawah tekanan shear. Viskometer merupakan ukuran resistensi zat cair untuk mengalir. Biasanya, viskometer diterima sebagai kekentalan atau penolakan terhadap penuangan. Viskositas menggambarkan penolakan dalam fluida kepada aliran atau dengan kata lain, sebuah cara untuk mengukur gesekan fluida. Sebagai contoh, air memiliki viskositas rendah, sedangkan minyak sayur memiliki viskositas tinggi. Cairan Newton, hubungan antara sharing rate dan sharing stress adalah linier dengan suatu tetapan yang dikenal dengan viskositas atau koefisien viskositas. Sedangkan pada cairan non-Newton, sharing rate dan sharing stress tidak memiliki hubungan linier. Viskositasnya relatif berubah-ubah tergantung dari besaran tekanan yang diberikan. Faktor selanjutnya kita sebut dengan fluiditas. Fluiditas merupakan kebalikan dari viskositas, di mana satuannya adalah centipoise atau CPS. 1 CPS sama dengan 0,01 poise. Atau dilambangkan dengan F, di mana F sama dengan 1 per viskositas. Yang selanjutnya yang kita kenal dengan viskositas kinematik. Viskositas kinematik adalah viskositas absolut dibagi kerapatan cairan atau bobot jenis. Satuannya adalah stok atau S. Atau secara rumus bisa dikatakan viskositas kinematik adalah viskositas dibagi R atau kerapatan cairan. Secara grafik reogram aliran Newtonian dapat diilustrasikan sebagai berikut di gambar. Faktor yang ketiga yang mempengaruhi dari sistem Newtonian adalah viskositas. Viskositas merupakan perbandingan antara sharing stress dan rate of shear, di mana satuan viskositas adalah poise atau detik per sentimeter persegi.